Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami akan mempelajari Sekolah Sabat-Mu ya Bapa, dan kiranya firman yang ada dalam pelajaran ini dapat kami telah dengan baik ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Minggu 22 Juni 2025 berjudul Nabi yang Enggan. Kita dapat melihat kisah Yunus dan membacanya dalam Yunus pasal 1-4. Meskipun singkat, memberikan dampak yang cukup besar. Dan seperti yang kita tahu, banyak orang percaya telah menemukan refleksi diri mereka dalam Nabi yang enggan ini. Dan cerita ini juga mengandung nuansa luar biasa dari peristiwa masa depan. Dan kita itu dapat membacanya dalam Matius 12 ayat 38-42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari pada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Bagian mana dari kisah Yunus yang dirujuk Yesus saat dia berbicara kepada para ahli Taurat dan orang Farisi? Pelajaran apakah tentang penghakiman yang ditemukan dalam pernyataannya? Yesus menyatakan bahwa dia lebih besar dari Yunus. Dia tahu bahwa datang ke dunia ini berarti salib. Dan dia tetap datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita dapat membacanya dalam Lukas 19 ayat 10. Yunus menghabiskan 3 hari di dalam ikan besar karena dosa-dosanya sendiri. Yesus menghabiskan 3 hari di dalam kubur karena dosa-dosa kita. Itulah yang diperlukan untuk menyelamatkan yang terhilang. Sekarang ini saudara-saudara, kita mengenal Yunus sebagai nabi yang enggan, tidak mau pergi ke Niniwe. Dan dari sudut pandang manusia mudah dipahami karena orang Asyur menjalankan rezim yang brutal. Lukisan Asyur penuh dengan adegan kekejaman yang tidak biasa. Orang-orang yang ditaklukkan dibunuh dengan metode paling kejam yang bisa dibayangkan. Siapa yang mau menghadapi kemungkinan memberitakan pertobatan di ibu kota mereka? Ada momen penting dalam cerita ini saudara-saudara yang mungkin mengarah pada pergerakan umat sisa akhir zaman. Dan ketika Yunus ditanya siapa dia menjawab, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Dan ini merupakan sebuah pernyataan yang mirip dengan perkabaran malaikat pertama dalam Yunus 1 ayat 9 dan Wahyu 14 ayat 7. Memang penekanannya pada Tuhan sebagai satu-satunya yang telah menjadikan lautan dan daratan tentu saja menunjuk kepadanya sebagai sang pencipta. Fakta ini menjadi dasar mengapa kita harus menyembah Dia, dan penyembahan adalah inti dari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan pada saat yang sama, saudara sekalian, kita juga dituduh mengkhotbahkan pesan yang berpotensi tidak populer di bubble spiritual. Untuk mengatakan, "Keluarlah daripadanya umatku," seperti yang tertulis dalam Wahyu 18 ayat 4. Adalah untuk memberitahu dunia bahwa mereka harus bertobat. Dan sebuah perkabaran yang hampir selalu memancing tanggapan negatif dari banyak orang, bahkan ketika disampaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Dan
Siapa di antara kita ketika bersaksi yang tidak menerima tanggapan negatif atau bahkan bermusuhan, itu hanya sejalan dengan pekerjaan. Berapa banyak Yunus yang Anda temukan dalam diri Anda? Bagaimanakah Anda bisa bergerak melampaui sikap yang salah ini? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat membimbing kami agar kami dapat lebih yakin ya Bapa tentang bagaimana Tuhan menyertai kami ya Bapa, dan melihat bagaimana Yunus dengan beraninya untuk mau mengkhotbahkan kebenaran tentang Tuhan di hadapan orang-orang Niniwe ya Bapa. Dan kiranya hal ini selalu ada pada diri kami ya Bapa, supaya kami terus mengikuti Engkau dan kami berani untuk menceritakan tentang-Mu kepada seluruh dunia Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, kirimlah Roh Kudus-Mu dan kebijaksanaan-Mu, hikmat-Mu dan segala hal yang baik, supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan baik ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Amin.